Channel ini ya Bapak, berkati juga teman-teman yang nantinya akan mendengarkan pembelajaran malam hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih, biarlah semua ini kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Baik, untuk awal kita perkenalkan dulu Bapak kita Pak Efra. Shalom Pak Efra. Shalom, pendengaran suara saya. Jelas Pak, jelas banget. Silakan Pak, kita mulai, silakan. Ya, saya coba dulu. Ya, kenakanlah karakter Kristus. Nah, adapun dasar ayat ini adalah dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Saudara-saudara, kata kenakanlah karakter Kristus itu kalau dihubungkan dengan Efesus 6 ayat 11 dikatakan kenakanlah senjata Allah. Kata mengenakan ini berarti mengenakan pakaian untuk dirinya sendiri. Itu dari kata endusaste, dari kata dasar enduo. Artinya mengenakan pakaian untuk dirinya sendiri. Kalau kita hubungkan dengan karakter Kristus ini, berarti bahwa kita harus memakai pakaian, atribut yang dipakai oleh Kristus Yesus. Lebih jelasnya, kita harus mengenakan sifat, karakter, cara, pola hidup Kristus di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang raja yang sedang berjalan bersama hulu balang. Ia melihat anak kecil yang makan di tong sampah dengan pakaian compang-camping. Dan raja melihat itu. Dia berkata, betapa kasihan anak itu. Akhirnya raja memerintahkan supaya anak itu dipanggil dan diangkat sebagai anak. Tetapi untuk menjadi anak raja, ia harus dibersihkan, kemudian dikenakan pakaian kerajaan. Sehingga anak itu tidak lagi berpakaian atau mengenakan pakaian compang-camping, tetapi dia memakai pakaian dari kerajaan. Itu arti daripada mengenakan. Saudara-saudara, mari kita melihat teks ayat ini. Barang siapa mengatakan, itu dalam terjemahan lain, siapa yang mengatakan tinggal di dalam Dia, ia wajib berjalan sedemikian sebagaimana Dia sendiri juga telah berjalan. Barang siapa di sini berarti tua muda besar kecil, jemaat ataupun pendeta besar atau pendeta yang belum besar gitu ya.
pendeta yang jemaatnya ribuan sampai jemaatnya yang hanya dihitung dengan jari, tidak terkecuali siapapun yang mengatakan di sini diterjemahkan memproklamirkan, the one claiming, memproklamasikan, ya, hidup dalam Kristus. Dari sini kita tahu bahwa standar hidup orang yang di dalam Tuhan itu semua sama. Semua memiliki dasar kehidupan harus sama seperti Kristus hidup. Barang siapa mengatakan di sini berarti memproklamirkan, mengiklankan bahwa ia ada di dalam Kristus, saudara yang dikasih Tuhan. Kata di dalam itu dari kata menain. Artinya ada di dalam. Kata ada di dalam di sini memiliki arti untuk melakukan sesuatu. Bukan seperti arloji tinggal di dalam kotak pasif. Tetapi kata barang siapa mengatakan berada atau tinggal di dalam Tuhan, berarti melakukan satu aktivitas untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu memiliki karakter Kristus. Jadi tinggal di dalam Tuhan itu bukan sebatas kita menjadi orang Kristen bermerek, bermodalkan agama, dan kita punya identitas orang Kristen. Tetapi orang yang ada di dalam Kristus itu ada satu pekerjaan yang harus dilakukan. Seperti seorang yang ditempatkan dalam sebuah di kantor atau di perusahaan, ia tidak untuk duduk diam dan duit datang. Bukan. Ia harus bekerja. Entah itu pakai daya, ya, dengan kekuatan atau pakai pikiran. Ia harus mengeluarkan kompetensi, dia harus menghasilkan sesuatu. Sebab untuk itu dia ditempatkan dalam sebuah perusahaan. Barang siapa mengatakan ia berada tinggal di dalam Tuhan, berarti harus menghasilkan sesuatu. Sehingga Tuhan mengatakan, ya, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap bukan musiman. Tetap artinya continue. Ya, tidak musiman. Orang kadang-kadang memberi musiman kalau waktu Natal, waktu Paskah, ada waktu-waktu tertentu. Tetapi untuk memberi, beribadah, melayani, itu merupakan salah satu dari buah. Orang yang ada di dalam Kristus, dia berbuah, salah satunya ibadah tentunya. Jangan jadi orang Kristen napas, Natal dan Paskah. Natal muncul, Paskah muncul, setelah itu hilang. Itu namanya tidak berbuah. Barang siapa ia ada di dalam dia, ia wajib. Nah, memang tidak ada kata wajib di sini, tetapi kata wajib dalam terjemahan aslinya itu masuk dalam berada. Kalau berada tadi, orang yang ada di dalam Kristus itu wajib melakukan sesuatu. Nah, kata hidup ini saudara-saudara diterjemahkan berjalan. Ya, diterjemahkan berjalan. Parepatosen. Artinya terus-menerus berjalan seperti Kristus berjalan. Kata berjalan dalam Galatia 5 ayat 16 itu diterjemahkan, hiduplah oleh roh, kamu tidak menurut keinginan daging. Kata hiduplah itu juga diterjemahkan parepatosen. Artinya
berjalan, memiliki gaya hidup, memiliki pola hidup sama seperti Kristus. Dan itu tidak bisa ditawar, saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita masuk dalam karakter. Dari segi etimologi, saudara, kata karakter itu memiliki arti watak, tabiat, sifat, kejiwaan, budi pekerti, dan kepribadian dan akhlak. Itu karakter. Karakter itu bicara soal sifat, bicara soal pribadi, gaya hidup, akhlak, attitude seseorang. Ya, ini mestinya harus ditekankan dimanapun juga berada, di negara manapun. Karakter building itu. Banyak orang pinter, tetapi karakternya tidak balance, tidak seimbang. Ya, IQ-nya di atas rata-rata. RQ-nya, religious content-nya, tingkatan religinya mantap. Tetapi emosionalnya rendah. Gampang marah, gampang tersinggung, gampang ngajak berantem. Itu karakter itu mesti dibentuk karena dia memiliki pengetahuan tentang kebenaran akan firman Kristus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, karakter yang kita miliki ini mesti harus karakter Kristus, tidak karakter yang lain. Sebab kita tahu, saudara, manusia itu dilahirkan, dia punya gen ayah dan ibu. Kalau bapaknya tukang kawin, anaknya bisa begitu. Kalau anaknya pencuri, anaknya juga bisa nyolong. Ya, kalau anaknya itu, kalau bapaknya itu suka nggamparin istri, emosional begitu, anaknya suatu kali nanti juga begitu. Kalau ibunya itu banyak pilnya, pria idaman, nanti anak perempuannya juga bisa begitu. Makanya di Jawa itu kalau mau menikah ada bobot bibit bebet itu perlu diperhatikan. Karena apa? Sebab manusia semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, hamartanu atau orangnya namanya hamartalos. Ya, dosa itu kan ada 3 hakikat. ACBA itu pemberontakan. Udah tahu kebenaran tapi tidak melakukan. Udah tahu mengampuni tetapi tidak mengampuni. Itu berontak. Udah tahu tidak boleh berzina tapi berzina. Itu ACBA. Memberontak. Ya. Udah tahu dia mesti harus ibadah, dia malah jalan-jalan. Itu tahu kebenaran tapi tidak melakukan, ACBA. Nah, anomia itu tidak nomos, itu tidak berhukum. Semaunya sendiri. Makanya Tuhan berkata, dombaku seperti mereka seperti domba tanpa gembala. Liar. Makanya Amsal katakan kalau tidak ada wahyu, tidak ada firman, maka liarlah rakyat. Tidak berhukum. Saudara bisa tidak kebaktian seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Tidak baca firman Tuhan beberapa hari bisa. Memang tidak ada yang maksa. Tapi saudara bisa liar. Anomia, tidak ada hukum. Tetapi kata berbuat dosa ini diterjemahkan hamartanu, menyimpang. Ya, menyimpang. Mestinya dia belok kiri, dia belok kanan. Mestinya lurus, dia melenceng ke kiri. Nah, kata hamartalos itu adalah pemain-pemain tonil, pemain-pemain sandiwara. Mestinya dia itu tampil
protagonis. Tapi kenapa dia tampil ke antagonis? Wah, berbuat ini salah, melenceng. Dia mestinya berkata-kata dengan tegas seperti laki-laki yang betul-betul gentleman, tetapi kenyataannya ketika tampil, dia tampil kok kayak bencong. Ya salah. Itu berarti penyimpangan. Dan hidup itu sering sekali menyimpang. Kalau di tahun-tahun 70-an atau 80-an ada kalimat, ada lagu dunia ini panggung sandiwara. Kalau dunia ini panggung sandiwara kita, dimanapun kita ditempatkan, skripnya itu kebenaran firman Tuhan. Gaya gerak karakter, cara bicara, intonasi kita ngomong, itu mesti harus sesuai dengan Kristus. Maka Tuhan berkata, barang siapa ikut aku, kamu harus menyangkal diri. Tuhan tidak ngomong kalau kamu ikut aku, kamu harus menghafal doa Bapa kami. Enggak. Atau kamu kalau ikut aku harus menghafal 10 hukum Taurat. Enggak. Harus menyangkal diri karena apa? Keinginan kita itu kuat. Manusia itu telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Kemuliaan itu doxa. Kabot dalam bahasa Ibraninya itu bicara soal karakter Allah. Karakter Allah itu hilang. Kecenderungannya berbuat dosa. Makanya dalam Mazmur pasal 51 ayat 7, dalam dosa aku diperanakan, dalam kesalahan aku dikandung ibuku. Manusia punya natur, punya kodrat dosa. Semua manusia punya kodrat dosa. Kecuali Yesus Kristus. Kalau semua manusia itu oleh karena keinginan laki-laki dan perempuan, Kristus dikandung oleh Roh Kudus. Dia Sang Kudus. Dia tidak berbuat dosa. Caci maki tidak ada dalam mulutnya. Manusia punya natur waris, ya. Dosa warisan. Dosa warisan adalah dosa yang diwariskan oleh Adam dan Hawa. Oleh karena dosa Adam dan Hawa, semua manusia berbuat dosa. Artinya apa? Dosa warisan itu. Dosa warisan itu dari kecil saja manusia sudah punya natur, punya kodrat untuk dia dapat berbuat dosa, untuk ia melakukan dosa. Oleh sebab itu kita harus mengenakan karakter ilahi, yaitu karakter Kristus. Bagaimana kita mendapatkan karakter itu? Mau tidak mau kita harus menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, dan Tuhan menjanjikan barang siapa menerima dia atau siapapun, tidak pandang bulu yang namanya manusia. Barang siapa menerima dia diberi kuasa, ekausa, diberi hak wewenang menjadi anak-anak Allah, teknosteos, yaitu anak-anak yang menjadi ahli waris. Wow, saudara, ini doktrin yang dahsyat. Menjadi anak-anak Allah. Ya, teknosteos, yaitu anak-anak yang mewarisi kerajaan Allah. Orang yang menjadi anak Allah jelas, saudara, memiliki kodrat ilahi. 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Kita memiliki kodrat ilahi. Punya natur ilahi, yaitu natur daripada Allah itu sendiri. Kalau saya boleh membacakan, saudara yang dikasih Tuhan. Terlalu kecil. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh
mengambil bagian dalam kodrat ilahi, diterjemahkan gen itu. Kodrat ilahi inilah yang memutuskan karakter dari orang tua tadi. Kalau orang tua mudah jatuh dalam dosa, kalau kita ada dilahirkan oleh karena firman percaya kepada Kristus, maka kita mendapat kodrat, mendapat gen, mendapat natur untuk kita tidak berbuat dosa. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 9, orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Artinya tidak terus-menerus berbuat dosa. Ya, kalau orang yang ada di dalam kegelapan, dia terus-menerus berbuat dosa. Tapi orang yang lahir dari Allah tidak terus-menerus. Kita bisa membedakan antara hidup dalam dosa dan jatuh dalam dosa. Semua manusia bisa jatuh dalam dosa. Pendeta pun bisa jatuh dalam dosa. Tetapi beda dengan hidup dalam dosa. Hidup dalam dosa itu terus-menerus berbuat dosa. Inilah yang dalam 1 Petrus 2 ya, ayat yang kedua dikatakan bahwa jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang ingin air susu yang murni dan rohani, yang olehnya kamu bertumbuh. Jadilah baby yang baru lahir, yang punya antusias, semangat, gairah untuk kebenaran firman itu. Yang olehnya kamu bertumbuh. Firman Tuhan itu membuat kita bertumbuh. Ya, dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran firman Kristus. Inilah yang saya sudah pernah katakan kepada anak-anak, perbedaan baby dan babi. Ya, kalau babi itu disemprot berpuluh-puluh kali lari ke kubangan. Disemprot lagi lari ke kubangan, dibersihkan lagi lari ke kubangan. Tetapi kalau baby enggak. Kalau baby itu diberikan dimandikan sekali, ya harus dia enggak lagi jatuh. Enggak terus-menerus dalam kubangan. Jadi orang-orang yang mudah gampang jatuh dalam dosa, dia tidak baby, saudara. Tetapi ya kita bisa mengatakan dia sama seperti babi yang mudah jatuh dalam dosa. Satu kali saudara, anak monyet itu sedang ngobrol sama maknya. Maknya itu sambil cari kutu. Anaknya bilang, mak, kata Om Darwin kita nenek moyang manusia ya mak ya, dalam teori evolusi ya mak ya. Oh enggak, siapa bilang? Siapa bilang begitu? Kok bisa? Iya, bukan. Manusia itu memperkosa, melahirkan anaknya dibuang, suami bunuh istri. Kita kan enggak ada kan? Iya mak ya, kita enggak ada ya. Iya dia nembak temennya, dar, mati ditinggal. Kita kan enggak begitu. Bener enggak? Bener. Dia mencuri, dia membunuh, mereka membunuh. Emangnya kita ada yang mencuri dan membunuh? Enggak. Kalau begitu, baikan kita dong, Mak, daripada manusia. Ya, pikir aja sendiri, kata itu mak monyetnya itu, saudara. Coba kalau kita bisa mendengar itu. Betapa mirisnya manusia yang hidup dalam dosa. Tetapi Kristus telah menebus dosa kita, saudara. Kita jangan berbuat dosa lagi. Kita bisa jatuh, tetapi jangan berulang kali. Lagunya kan gitu. Telah ku coba
namun nggak bisa-bisa. Alasannya, saya kan manusia Pak, saya sedang diproses Tuhan. Nggak bisa, you mesti harus menyangkal diri. You punya kodrat ilahi. You jadi anak-anak Tuhan. Harus mengenakan karakter Kristus. Bagaimana kita dapat menaruh atau meletakkan karakter Kristus dalam hidup kita? Yang pertama kita harus mengosongkan diri kita. Mengosongkan karakter kita. Kalau pikiran kita penuh dengan kebencian gitu saudara ya. Seperti Kain ya. Mesti Kain itu setelah waktu diingatkan Tuhan dia bertobat dan tidak jadi membunuh. Kalau pikiran kita penuh dengan kebencian, maka kita harus kosongkan, kita isi karakter Kristus yaitu mengampuni. Kalau hati kita ingin balas dendam, maka kita harus bisa menghilangkan, mengosongkan itu. Lah Kristus sendiri saudara, dia sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia, ia mengosongkan dirinya. Filipi 2 ayat 7. Menanggalkan kemuliaan keagungan di surga. Dia turun ke dalam dunia, dia mau mengosongkan diri. Loh siapa kita saudara? Mengosongkan diri bukan berarti Yesus tidak Allah, Yesus tetap Allah. Kalau ada seorang pangeran ketika memakai baju kerajaan dia cari dia masuk hutan mau mencari kijang, mencari buruan. Wah dia terpana ada cewek cantik. Cantiknya dia pikir ada bidadari turun ya dari gunung masuk hutan. Wah kaget dia. Ini pangeran itu pengen sekali mendekati dia, tapi nggak bisa karena pakai baju kerajaan. Makanya dia pulang. Dia mengosongkan dirinya, dia meletakkan kemegahan bajunya, memakai baju rakyat jelata dan dia menjadi tukang kayu di sekitar itu hanya untuk mendekati cewek yang cantik tadi. Apakah waktu dia mendekati cewek cantik memakai baju tumbang-tambing dia bukan pangeran? Dia tetap pangeran. Ya walaupun ceritanya kita selanjutnya, singkat ceritanya akhirnya dia menikah dengan perempuan itu. Saudara, kalau Tuhan mau mengosongkan diri, saudara harus mengosongkan diri, tinggalkan kebencian, tinggalkan rasa dongkol, tinggalkan akar pahit. Ya disakiti mertua ya sudah ampuni dia, ampuni mertuaku karena mereka tidak tahu apa yang berbuat. Ya disakitin suami doakan saja. Itu karakter Kristus. Itu karakter Kristus. Saudara, setelah kita mengosongkan diri, kita mesti harus meniru. Kata meniru sini dalam Yohanes 13 ayat 13 sampai 15, 1 Petrus 2 ayat 21, 1 Yohanes 13, kamu telah mengatakan aku adalah guru dan Tuhan. Memang benar perkataanmu, aku adalah guru dan Tuhan. Aku telah meninggalkan teladan bagimu. Kamu harus mengikuti jejaknya. Ya, dalam 1 Petrus 2 ayat 21. Ia dicaci maki, dia tidak membalas caci maki. Kita harus meneladani. Kata meneladani itu hipogramos, menyontek, meniru. Meniru dalam hal apa? Satu, kerendahan hati. Ya. Pikulahku yang kupasang, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Saudara, lemah lembut di sini merupakan makna etis yang besar bagi bangsa Yunani.
Orang yang lemah lembut itu bukan seperti gayanya kayak Putri Solo yang pelan-pelan sehingga lagunya lelakune kaya macan luwe. Ya jalannya seperti macan kelaparan, lemah lembut. Bukan itu. Bukan yang di luar. Tetapi orang yang lemah lembut itu diterjemahkan pros, gentle, memiliki kebiasaan tanggap akan orang-orang yang ada di sekitarnya, mereka yang membutuhkan. Memiliki kesabaran yang terkendali. Seorang yang lemah lembut, ia dapat mengendalikan, bisa memiliki self control yang kuat. Orang yang lemah lembut itu, saudara, bersikap sederhana. Ya, bersikap sederhana. Kata rendah hati, saudara, kata rendah hati ini tapeinosity memiliki arti orang yang dapat mendisiplin diri, menundukkan diri sendiri kepada orang lain dan lebih peduli terhadap kesejahteraan orang. Yesus berkeliling berbuat baik, Kisah Rasul 10:38. Eukurtos. Yaitu tindakan yang memiliki motivasi yang baik. Memiliki kecenderungan berbuat baik. Ya, enggak pelit. Banyak orang pelit, saudara, enggak berbuat baik. Saya yakin orang yang pelit masuk neraka tuh, walaupun dia pendeta. Walaupun dia hamba Tuhan, kalau dia pelit. Dia khotbah memberi tapi dia sendiri tidak memberi. Dia tahu orang membutuhkan tapi tidak berbuat. Itu seperti orang Lewi yang melihat orang Samaria, orang Yahudi yang dirampok itu. Ya, orang Lewi kan orang hamba Tuhan di gereja suka nyanyi, tapi dia mestinya melakukan tetapi tidak melakukan. Yakobus berkata bahwa kalau kamu tahu berbuat baik tapi tidak melakukannya itu dosa. Berbuat baik di sini, saudara, eugertos ini tindakan dengan segala ketulusan, nggak pura-pura. Yang kemudian orang yang berbuat baik itu berkorban. Yesus Kristus berkorban mati di kayu salib bagi kita. Itu tidak diragukan. Dipastikan Yesus mati di kayu salib dan bangkit dari antara orang mati. Tidak mungkin Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bohong rame-rame. Nggak mungkin. Dipastikan dia mati di kayu salib. Silahkan orang bilang apapun. Tetapi iman Kristen mengatakan ia disalib pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Mati dan dikuburkan pada hari yang ketiga. Bangkit dari antara orang mati. Kalau Yesus berkorban, siapakah kita ini, saudara? Kita mesti juga harus berkorban. Jangan orang Kristen tidak pernah berkorban malah makan korban. Tipu sono, tipu sini. Bohong sana, bohong sini. Utang sono, utang sini. Terus tinggal, itu makan korban. Saudara, orang yang berbuat baik itu berkorban. Yesus ketika datang, saat aku lapar kau kasih aku makan, saat aku haus kau kasih aku minum, saat aku kelaparan kau kasih aku makanan, sekedinginan kau kasih aku baju. Kapan Tuhan? Saat engkau berbuat pada saudaramu yang lebih membutuhkan, engkau telah berbuat buat aku. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, saya mau mengajak kita yang hadir saat ini untuk kita mau belajar memahami bahwa kita harus mengenakan karakter Kristus. Sebab kita manusia telah berbuat dosa. Kita hidup dengan kecenderungan berbuat dosa. Karena memang kita sudah mewarisi dosa, natur dosa itu.
Tetapi karena kita percaya kepada Kristus Yesus, kita mendapatkan kodrat ilahi, kekuatan untuk kita menyangkal diri dan tidak berbuat dosa. Orang bisa jatuh dalam dosa, anak Tuhan bisa jatuh dalam dosa, tetapi tidak terus-menerus berbuat dosa. Bedakan antara hidup dalam dosa dan jatuh dalam dosa. Kita baby, bukan babi, saudara yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu kita harus mengosongkan diri, kita harus menerima Yesus, memiliki rendah hati, lemah lembut, berbuat baik dan berkorban. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Pak Efras buat pembelajarannya pada malam hari ini. Iya. Luar biasa ya. Berarti kita harus belajar supaya kita bisa sama ya dengan karakter Kristus. Baik, ini kita sharing-sharing ya. Barangkali yang ada di live chat juga silakan jika mau bergabung. Link sudah ditaruh ya di live chat. Yang mau bergabung silakan, yang masih mau bergabung ya Mas. Okay. Tadi suara saya jelas ya Ibu ya? Jelas banget Pak. Ana ya? Jelas Yes, ya? jelas. Iya, iya, Luar iya, biasa iya. ya Pak. Bahwa Iya. emang luar biasa karakter Kristus itu ya. Lemah lembut gitu. Dan tidak sombong. Tetapi ya itu ya Pak. Manusia tidak luput dari kesombongan kan gitu ya Pak. Makanya kita harus belajar supaya kita jangan sombong karena Yesus sendiri. Sederhana itu tidak sombong. Iya, betul Pak. Iya. Sekalipun dulu naik carry, sekarang naik Camry, ya tetap rendah hati lah. Iya, betul. Karena Yesus saja bukan orang kaya ya Pak. Lahir Iya, sebagai anak tukang kayu kan seperti itu, dan lahir pun di kandang domba gitu. iya, Jadi kita juga harus belajar dan supaya kita jangan sombong. Itu salah satunya penguasaan diri supaya karakter kita bisa mengikuti Yesus. Wah, luar biasa pada malam hari ini ya kita belajar. Baik, ini mungkin belum ada yang di live chat, jadi kita belum ada yang bergabung, kita diskusi santai dulu ya Pak ya, sambil iya. menunggu mungkin tapi ini ya Pak ya, tadi apa tuh yang tamak ya, yang ketamakan itu ya Pak ya, kan karakter Kristus tidak seperti itu, tapi manusia itu biasanya ya tamak gitu ya Pak ya. Iya, sombong. Oh, itu Iya, bisa salah satu sombong ya Pak ya? iya, Tamak itu. tamak itu kan sombong. Ya, karena waktu kan saya hanya poin-poinnya, rendah hati itu lawan kata daripada ya kesombongan. Orang yang tidak rendah hati ya, banyak orang kesaksian-kesaksian tidak memuliakan Tuhan tapi menunjukkan eksistensinya itu diberkati Tuhan walaupun akhirnya dia berkata itu berkat Tuhan itu, tapi setidak-tidaknya di dalamnya dia itu sudah menggiring opini, menyombongkan diri gitu ya. Kadang-kadang orang enggak sadar itu. Iya, Ya, betul Pak. seandainya saya kesaksian saudara-saudara, saya diajak saya pergi ke Hong Kong sama Bu Ana. Setelah Bu Ana, saya puji Tuhan diajak ke Singapura. Habis itu jalan-jalan lagi ke Malaysia, cerita gitu. Begitu itu kan menggiring orang, oh iya ya ini Pak Efras ini begini-begini ya. Sombong itu walaupun itu dibumbui dengan itu berkat Tuhan. Nah, gitu. Oh, iya iya Pak. Tahu Berarti enggak? mhm. Ya kadang-kadang orang kan kesaksian itu membuat opini bahwa pandangan, cara pandang pendengar itu dia diberkati gitu loh. Iya iya, betul betul. Gitu. Karena Oh, gini anak. ya Pak,
Maaf Pak, saya potong ya. Ya. Karena gini Pak, waktu itu saya pernah kesaksian dari salah satu pendeta. Jadi dia kesaksian bahwa diberkati oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan, dia bilang, saya mau jam tangan katanya gitu kan ya. Nah, akhirnya diberkati katanya dari jemaat saya dapat jam tangan. Terus saya berdoa, saya pengen ini, akhirnya Tuhan. Nah ini kalau kalau kayak gini bagaimana nih Pak? Kalau khotbahnya selalu seperti itu. Inti khotbah itu harus Kristus-sentris, bukan pendeta sentris. Dengan dia menceritakan pengalamannya, sekalipun dia dalam tanda kutip dibumbui itu berkat Tuhan, sebenarnya sudah menggiring jemaat, dia punya segala sesuatu. Ya, apalagi kalau cerita saudara-saudara, puji Tuhan ada orang kirim beras 2 ton ke rumah saudara-saudara. Sedangkan jemaatnya miskin, dia tidak dikasih, gimana coba? Oh iya 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 betul Pak. kan? Iya Makanya kalau kita kesaksian kan hati-hati, saya aja makan susah, ini pendetaku bergelimang harta, kan gitu akhirnya. iya Kan betapa betapa kita tetap rendah hati, menjaga kerendahan hati itu tidak mudah, iya betul. gitu. Iya. Iya. Artinya gini ya Pak ya, ya maksudnya menggiring, jemaat itu jangan sampai, kita kayak pamer gitu lah ya, Pak, ya. Ya diberkati, Iya, tapi tetap mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan tolong gitu atau seperti itu mungkin ya, Pak, ya? iya, kesaksian dalam tanda kutip dibumbui orang Pentakosta bilang mencuri kemuliaan Allah itu sombong. Oh, iya iya iya. Jangan mencuri kemuliaan Allah, mencuri kemuliaan Allah itu kesombongan. Mhm mhm. Cerita ini apalagi kalau ceritanya itu nanti jadi doktrin. Saya sakit, nggak ke dokter, tumpang tangan sembuh. Saudara mesti harus begitu, salah. Oh, iya iya iya. Pengalaman pendeta nggak bisa jadi patokan loh. Mhm Sebab mhm. memang pendeta waktu itu nggak punya duit, Tuhan berkati. Kalau punya duit memang harus suruh ke dokter dia. Tapi kalau nggak Iya punya duit suruh ke dokter, terus nggak ke dokter, berdoa mati. Ya jangan salahin Tuhan. Memang kamu pelit. iya, betul betul, Pak, betul. Gitu. Iya, karena, banyak juga jemaat yang terkadang, mengikuti cara dari pendetanya ya, gitu ya, Pak, ya. Iya, Eee, apalagi, mhm, apalagi kalau mendewakan pendetanya, pendeta paling hebat. Aduh, nah itu dia. it- itu yang mengerikan itu. Iya, betul, Pak. Jadi, artinya kita walaupun, pendeta mengatakan apa yang terbaik, jangan kita, apa, mendewakan pendeta kan seperti itu, tetap mengandalkan Kristus dan, eee, nah itu, Pak, banyak juga sih ya yang saya pernah dengar juga dari salah satu teman saya. Jadi, ada salah satu gereja, dia, bisa apa, ak bisa maksudnya gini, kalau dia rajin ke gereja, dia akan mendapat hadiah. Nah, kalau kayak gitu kayak gimana tuh, Pak? Kalau pendetanya seperti itu? Itu sebenarnya hanya motivasi. Motivasi itu ada dua. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik, nah kalau kamu nanti dapat juara 1, saya kasih HP baru. Motivasi dari luar, X. Kalau nanti kamu kebaktian dalam 1 tahun tidak ada off-nya, nanti dapat hadiah waktu Natal, baju. Contohnya gitu. Itu nggak jadi masalah, tetapi jangan terus-menerus begitu. Itu tidak membuat jemaat dewasa. Dorongan mesti dari intrinsik, dari dalam. Tanggung jawab dari dalam mencari Tuhan itu. Bukan diiming-imingi. Saya tahun 81, 82 waktu melayani itu, ada yang datang, saya mau ke gereja beliin kambing. Coba.
Itu Tandaban 182. Om, saya mau kebaktian, berikan kerjaan saya. Nah, itu kan motivasinya salah. Itu loh. Iya. Jadi apa jemaat itu lebih aktif kalau ada hadiahnya ya Pak ya. Harusnya kan nggak boleh begitu ya Pak ya. Nggak bisa, nggak boleh. Jemaat nggak boleh begitu. Artinya jemaat itu harus semakin dewasa. Jemaat itu tidak mesti harus selalu diberi. Dia malah memberi. Kalau anak kecil itu dikit-dikit kan minta, dikit-dikit kan minta, gitu loh kan. Iya, betul. Iya kan. Tapi kalau udah gede, udah bekerja dan lain-lain, terus dia minta-minta, masih minta sama orang tua. Dia kayak anak kecil, nggak dewasa, Iya. gitu loh. Ada banyak yang ada banyak yang jemaat itu nggak dewasa, memanfaatkan gereja, memanfaatkan pendeta, gitu. Iya. Atau mungkin karena apa? Ya, ya maaf ya Pak. Mungkin atau mungkin pendetanya juga apa mengajarkan untuk mengandalkan pendeta kan juga ada seperti itu ya Pak. Gitu. Jadi kayak misalkan sakit ya, sakit minta pendetanya yang mendoakan. Kalau pendetanya nggak mendoakan, jemaatnya apa, kecewa atau gimana. Nah, itu juga kan. Ya kalau bukan pendetanya berdoa kayaknya kurang afdol. Iya, Ya pendetanya doanya manjur, namanya jamu sudah muncul manjur. iya, iya betul Pak. Karena apa harusnya kan kita mengandalkan Kristus ya, bukan mengandalkan pendeta. Iya. Hmm, iya, silakan yang mau bergabung teman-teman. Ini luar biasa pada malam hari ini yaitu kenakanlah karakter Kristus karena kita adalah anak-anak Kristus, jadi kita harus mengenakan karakter Kristus. Ini berarti live ya. Iya, Pak ini ada di live chat yang begini Pak. Karakter Kristus sudah banyak diakui oleh Konghucu, Buddha, pun dan lainnya, tetapi hanya satu yang tidak mau mengakuinya dan malah menghina atau menghujatnya. Di live ada yang lucu. Tolong Ya, silakan Pak. bacakan lagi nih. Enggak. Oh ya, karakter Kristus sudah banyak diakui oleh Konghucu, Buddha, dan lainnya, tetapi hanya satu yang tidak mau mengakuinya dan malah menghina atau menghujat. Nah, silakan Pak ditanggapi. Oke. Ya kita tidak melayani siapa yang menghujat itu ya. Yesus ketika di kayu salib aja Yesus dihujat dan lain-lain. Yesus berkata ampuni dia karena dia tidak tahu apa yang ia perbuat. Memang setiap agama itu jatuh dalam paham moralistis. Tetapi dalam kebenaran firman Tuhan itu berbeda dengan yang lain. Bedanya dengan apa, Pak? Beda kalau agama lain bicara membunuh itu menghilangkan nyawa orang, tapi karakter Kristus enggak. Kamu membenci saudaramu aja sudah membunuh, ya kan? Lebih dalam lagi. Semua banyak yang jatuh. Orang yang berzina itu membawa istri orang lain dan tidur sama dia. Tetapi Alkitab berkata, kamu menginginkan perempuan itu pun sudah berzina. Beda kan? Cara pandangnya sudah beda. Kita itu kebenaran firman Allah, karakter Kristus itu, dia lebih dalam lagi. Ya, orang yang menyembah berhala itu sujud di patung. Tapi kalau kita itu mengutamakan mamon, uang, pekerjaan dan apapun, itu sudah jadi berhalanya, gitu loh.
Beda kan? Kalau yang menghujat yang itu ya ampuni dia karena dia tidak tahu lihat. Kacamatanya Iya, dia kalau dia pakai kacamata itu semuanya hitam. Saya kalau pakai kacamata hitam saya ngelihat anak juga hitam, supaya nggak hitam jelek. Pakai kacamata lain, kacamatamu harus banyak, jangan kacamata satu. You miskin, miskin di sini bukan miskin duit, miskin moralnya. Lah kacamata hitam melihat semuanya salah, semuanya hitam. Si pendetanya berbuat baiknya kayak apa, tetap aja jelek aja udah. Kurus salah, gemuk salah. Kurus dikira kurang doa, gemuk katanya banyak makan uang gereja, ya mesti salah aja deh. Karena kacamatanya hitam dia. Tapi kalau saya mendapatkan orang-orang, apakah selama saya melayani sekian puluh tahun, saya melayani dari tahun 78, menggembalakan dari tahun 91. Saya menghadapi, oh banyak, ya banyak. Ini kacamatanya hitam, tapi saya lihat aja Kejadian 12 ayat 3, hafal nggak? Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Gitu loh. iya. Baik, ini ada lagi Pak dari Pak Adi Triyono. Diakui atau tidak, Yesus Kristus tetaplah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Tidak ada yang dapat datang kepada Bapa jika tidak melalui Yesus Kristus. Amin. Silakan Pak. Yesus Kristus adalah Tuhan, yaitu orang yang kita pertuan, kita taati, tunduk kepadanya, kita tunduk, itulah Tuhan kita. Dialah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Tuhan itu kan gelar ya. Semua orang bisa jadi Tuhan. Ya, Tuan, Gusti dalam bahasa Jawanya. Yang kepadanya orang itu mengabdikan namanya, tapi Yesus adalah Raja di atas segala Raja. Dialah Tuhan di atas segala Tuhan yang kita hormati, kita hargai, yang kepadanya kita taat tanpa syarat. Dan dia juru selamat. Ya, kalau juru masak, pekerjaannya menyediakan makanan. Juru mudi, driver. Juru rawat, ia menyelamatkan. Dipastikan bahwa kita diselamatkan karena kita punya juru selamat. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain di dalam nama Dia yang olehnya kita diselamatkan. Yohanes 14 ayat yang pertama dan pertama, ya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Karena tidak ada orang yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan kebenaran dan kehidupan, tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, itu jelas. Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Makanya saya katakan, Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita, menebus dosa kita. Makanya saya katakan tadi, orang tidak percaya Yesus di salib ya monggo aja, silahkan aja. Masa Matius, Markus, Lukas, Yohanes bohong rame-rame? Kan tidak mungkin. Iya, Ya, betul. gitu loh. Gitu tadi jawabannya. Itu tadi hanya meneguhkan saja Pak tadi Bapak. Pak siapa? Adi ya. Pak Terima Adi. kasih Pak. Terima kasih Pak Gitu. Adi. Juga tadi itu yang apa? Saya nggak tahu namanya ini siapa. Tadi ya, terima kasih. Baik, kita masih ada kesempatan, barangkali ada yang mau bergabung, kita masih. Uh, ini Pak Efras ini baru mengajar di channelnya Ibu Akacin. Ibu siapa? Akatsin. Iya, Ibu Ari. Ya, channelnya ini namanya Akacin, Pak. Oh namanya Akatsin. Namanya Ibu Ari tadi ya. Iya, Ibu Ari. Iya, luar biasa. Iya. Wah untuk Memang kita belajar karakter Kristus itu sampai Tuhan manggil kita.
Sebab kemauan kita masih besar sih. Daging kita masih kuat. Nah itu Pak, kadang orang kan gitu Pak jawabannya. Wah gimana saya bisa seperti karakter Kristus, kedagingan saya masih kuat gitu. Itu tuh Pak. Makanya Yesus kan berkata, roh memang penurut daging tetapi daging lemah. Roh inginnya beribadah tapi dagingnya maunya tidur. Iya kan? Iya. Rohnya ingin memberi tapi dagingnya, waduh nanti kalau saya memberi kurang inilah, bagaimana saya memberi. Jadi memberi. Tangan ya Pak ya. Iya. Gitu. Inginnya beribadah tapi badan ingin tidur. Nah, gimana caranya untuk menepis itu, Pak? Supaya tetap harus beribadah. Oh gitu. Ya. Mestinya nyanyi salibkanlah aku Tuhan. Ku rela, ku sedia disalibkan. Terus banget berjalan. Kita harus memaksa diri untuk datang. Agar ku menjadi milikmu yang benar. Salibkanlah aku Tuhan. Tapi kalau nyanyinya Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau kamu tidak bubuk, saya yang bubuk pules. sorry saya. Gak apa-apa Pak. Aduh. Iya. Dia mau berangkat kebaktian kok ngeliat. Kenapa ada kebaktian? Aduh Pak, ada acara bola Pak. Gimana? Di TV ada acara bola, ada acara tinju kesukaan saya. Barang siapa kita harus menyangkal diri dan memikul salib. Kan begitu. Memang nggak mudah loh menempatkan karakter Kristus itu. Nah, Jangankan beribadah Pak, baca Alkitab aja masih mikir-mikir Pak, kadang kan gitu. Waduh. Ya memang kita mengakui kadang-kadang suka gitu. Saya kadang-kadang bangun tidur mata saya kan udah beli apa itu di YouTube ada di Facebook ada obat ini, saya beli obat ini. Kadang-kadang masih buram juga, makanya kalau bawa mobil malam itu nggak berani lagi. Nah saya itu ini pakai Alkitab elektronik. Jadi klik gitu kan baca sendiri tuh. Kan baca sendiri tuh. Iya, saya baca di tempat ada suaranya kan. Ya saya denger gitu. Ingat itu. Kadang-kadang 3 pasal. Nah, kayak begini saya apa itu dengerin. Saya 3 pasal saya dengerin, bangun tidur tuh saya dengerin, habis berdoa. Saya biasa jam 2:30, jam 3 berdoa. Saya udah terbiasa begitu ya. Makanya jam 10 itu saya udah mulai siap-siap gitu. Berfirmanlah Loh. Tuhan kepada Musa. Ya di download itu aja daripada baca, habis baca sambil tiduran begini, sampai begini gitu. Taunya aminnya ke pagi hari. Tuh. Aminnya pagi hari. Gitu kan. Iya betul Pak. Aduh. Ya gimana kita dapat mengenakan karakter Kristus kalau kita sendiri tidak kenal Kristus kan gitu. Lucu lah. Iya betul. Iya. Baik, bagaimana ini Bu Ari? Iya. Materi semua sudah disampaikan ya. Aku tadi sempat hilang. Teman-teman yang di live chat boleh naik kalau mau
interaksi langsung sama Bapak, monggo, itu link sudah ada, Premiere-nya. Iya Pak, tadi saya sempat sedikit ini di akhir-akhir ya, karena di pertengahan kan sinyal mati terus. Tadi dibilang daging lemah, rohnya kuat, daging lemah. Itu suka sering dimanfaatin ayat itu Pak, untuk berbuat dosa. Itu Iya. gimana caranya ini Pak? Karena memang seolah-olah kita ini tidak dimampukan Tuhan. Oh, Tapi kita sadar memang secara tubuh jasmani kita memang manusiawi yang memang ya pasti siapa sih kita yang yalah ya siapa sih kita gitu kan, seolah yang si Daud aja yang begitu luar biasanya pun bisa jatuh seperti itu. Lalu iya. yang sebegitu luar biasa taatnya saja juga bisa dicobai kan seperti itu. Apakah kita yang secara manusia biasa yang bukan nabi itu bisa disetarakan dengan mereka yang begitu luar biasa dipilih Allah? Ya, Dengan kita ayat enggak tersebut, Pak. disetarakan dengan nabi, kita malah disetarakan dengan Yesus. Nah, kan. Disetarakan dengan Yesus. Nah, yang saya katakan tadi di pertengahan tadi bahwa karena kita percaya kepada Kristus, kita punya gennya Allah, natur, kodrat ilahi. 2 Petrus 1 ayat 4. Tuhan memberikan kemampuan untuk kita hidup dalam kebenaran firman. Seperti cerita pertama tadi, seorang anak yang pemulung yang makan di tong sampah, setelah dijadikan anak raja, dia nggak boleh lagi ke tong sampah. Keinginan ke tong sampah sih ada, tapi karena dia harus menyadari 2 Korintus 5 ayat 17. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Yohanes pasal 8 itu kan perempuan wanita yang kedapatan berbuat zina mau dilempari itu. Tidak ada yang dilemparin karena memang manusia semua berdosa. Iya, betul. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, kelemahan banyak orang, kenapa kamu jatuh dosa? Wah, roh saya memang sebenarnya tidak mau berbuat dosa, tapi daging saya lemah. Itulah Yesus berkata, kamu harus menyangkal diri dan memikul salib. Udah tua pun ngelihat cewek cantik mata belok juga. Itu hal yang wajar, dikit-dikit jatuh dalam dosa. Kita itu baby, kita itu diberikan kekuatan. Bedanya apa sih dengan agama lain? Kita punya kekuatan roh. Roh yang ada di dalam kamu melebihi roh yang ada dalam dunia ini. Roh yang ada dalam kamu tidak mendatangkan ketakutan, tapi ketertiban. Roh Allah ada dalam hidup kita. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Tidak tahukah tubuhmu adalah bait Allah? Ini yang membedakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus dalam hidup kita. Dan Roh Kudus itu dalam Rom pasal yang ke-8 yang ke berapa itu? 27 itu. Dia membantu kita dalam doa kita. Jangan kita manusia dikit-dikit, pendeta juga manusia, dikit-dikit jatuh dalam dosa. Iya. Saya juga manusia. Ada orang kan begitu alasannya. Betul, Pak. Ya. Saya baru diproses, Pak. Kan saya baru diproses, Pak. Lah proses nggak terus menerus. Gitu loh. Perlunya penyangkalan diri. Perlunya kita. Orang yang sempurna, teleios, itu seperti Abraham, Nuh. Itu bukan berarti dia tidak berbuat dosa, termasuk Daud. Iya. Dia jatuh dalam dosa. Pernah jatuh dalam dosa. Makanya dia berkata ketika ditegur sama Yonatan, dia berzina dengan Betseba, dia menulis dalam Mazmur 151. Dalam dosa aku diperanakan, dalam kesalahan aku dikandung ibuku. Artinya dosa warisan. Gitu loh.
Ya. Jangan karena kita manusia terus punya alasan dikit-dikit jatuh dalam dosa, dikit-dikit jatuh dalam dosa. Tuhan juga tahu. Iya Tuhan tahu tapi tidak ngomong-ngomong tahu. Iya, betul. Karena memang selalu ayat itu kayak seolah-olah dimanfaatkan untuk orang-orang yang ini gitu kan. Ya, tapi memang kembali lagi di saat kita harus menyangkal tadi memang luar biasa ya. Sedangkan sebelum kita berbuat dosa dalam pikiran pun Tuhan tahu apakah Iya di Tuhan dalam tahu. pikiran itu. Nah, Tuhan tahu itu kita punya niat. Ada banyak macam dosa ya di dalam Alkitab itu ya, istilah-istilah dosa. Salah satunya dosa yang sudah diniatin dalam pikiran pun itu termasuk dosa itu. Direncanakan gitu ya Pak. Direncanakan. Orang merencanakan senang sama orang lain aja udah berzina. Iya, nah itu. Iya kan? iya. Ya. Nah kadang-kadang orang perzinahan mental. Nggak pernah perzinahan fisik tapi perzinahan mental yang akhirnya nanti bisa jatuh dalam perzinahan fisik gitu loh. Terbawa ya Pak ya. Ya itu bedanya kita dengan yang lain. Ya barang siapa membenci saudaranya dia adalah seorang pembunuh. Orang yang mengatakan saudaranya kafir dia pun sudah dilempar ke api neraka. Coba. Wah itu dalam sekali ya, itu dalam sekali tentunya kalau ketemu berdahal ayat itu. Iya. Gitu. Luar biasa ya. Bagaimana menjadi seperti Kristus ya. Gue memang berat banget ya Pak ya kalau memang kita harus sama seperti Kristus. Iya. Karakter. Makanya kalau kita bernyanyi seperti Yesus itu saja ku pinta dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Itu lagu akhir dalam ibadah saya itu. Ya kalau biasanya doa Bapak terima kasih kan gitu. Kalau saya enggak seperti Yesus. Itu mesti harus menjadi pola hidup kita. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh belas kasihan. Nah doa kita itu mesti harus seperti itu. Doa bukan ada jenis doa yang tidak minta kebutuhan materi. Jenis doa yang hanya mengagungkan kepada Tuhan menyembah. Doa Bapa kami itu kan, Bapa kami sudah dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu itu kan tidak meminta sesuatu. Gitu. Termasuk tapi kita kan meminta. Ya. Itu dipikir kalau itu tidak meminta berikanlah itu meminta. Itu yang kedua, poin yang pertama. Poin yang pertama kan tidak. Ada 2 poin, ada doa yang tidak meminta tapi mengagungkan. Memuliakan. Iya. Tapi juga ada doa yang bukan meminta kebutuhan jasmani tetapi rohani. Mintalah maka akan berikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka akan pintu dibukakan bagimu. Bapa di surga, Bapa yang di dunia aja tahu tidak ada yang memberikan batu kalau anaknya minta roti kan gitu kan selanjutnya kan. Apalagi Bapamu di surga, dia akan memberikan Roh Kudus dalam hatinya. Tapi itu mintalah makan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Itu bukan untuk jasmani. Kalau jasmani mintalah makan kepadamu, saya minta mobil baru gitu, terus tidak diminta kan malah stres, nggak dapat. Iya kan? Jangan itu dikoneksikan dengan perkara-perkara jasmani. Ada orang, Pak, saya berdoa minta istri, Tuhan kok tidak dapat kasih Pak. Saya minta suami, saya tidak dikasih Pak. Saya udah berdoa. Ya jangan berdoa saja. Kamu datang ke salon, kamu facial, krim bat, kemudian dandan yang cantik, orang menarik, orang tertarik. Kalau kamu berdoa terus, siapa yang mau melamar kamu? Malaikat. Orang itu harus rasional lah, jangan irasional.
Iya betul Pak. Kamu keluar, kamu dandan, kamu facial, kamu kerimbat, cleansing, begitu wajahmu biar cerah gitu kan. Iya. Gitu Pak, yang Tot- kan. Totok wajah. Jadi kamu tinggal milih. Orang antri 1 kilo, kamu Iya. tinggal milih mau marga Simanjuntak, asal jangan pilih marga Satwa Siapa? aja. Marga Sidabutan, marga Sialuh, silakan. Marga Jawa itu nggak apa-apa, asal jangan marga Satwa aja. Satu. Itu jok Lah, aja Bu, jangan. Iya tapi betul Pak, betul. kadang gini juga, apa doa yang dibilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Nah, itu bisa nggak itu untuk orang-orang yang memang juga cari jodoh? Cari dahulu kerajaan Allah, artinya itu hidup sesuai dengan aturan kerajaan. Eh, Aturan kerajaan itu kan basilikos. Kerajaan ada aturannya, ada rajanya, ada aturannya, ada rakyatnya, ada wilayahnya. Hiduplah sesuai dengan aturan kerajaan, termasuk di dalamnya bekerja, termasuk di dalamnya dandan. jadi ratu atau jadi raja ya Pak Kan ya? tubuhmu adalah bait Allah di 1 Korintus 6 ayat Betul. 19. Iya Kalau betul. kita dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-39 ya, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kan kita harus mengasihi diri sendiri juga dong, bukan mengasihi orang Iya. lain. Diri sendiri makan Cantik nih. enak, ya capcay puyung wae. B1, B2 sampai B komplek. Nah, ayo. Itu Sate. untuk ya. Itu nanti jadi lama dah cerita. Iya, makanya jangan pelit-pelit kalau punya duit makan enak lah. Jangan bubuk pelit kangkung terus tiap hari anaknya jadi ngantukan Asam dah. urat. Asam urat itu kan sudah di atas 40, 30. Anak kecil jadi ngantukan dah. Jadi lari kemana-mana sih. Gak apa-apa Pak. Tempat agak cenwa Pak. Yang penting tetap ada jalan. Iya, Biasa. kita tidak egoistis tapi juga tidak altruistis gitu loh. Iya. Altruistis itu kan hanya memikirkan orang lain, tidak memikirkan diri sendiri. Tapi kalau egoistis kan memikirkan diri sendiri, tidak memikirkan orang lain. Hidup ini harus balance. Yo minta ikan tak kasih mancing sendiri. Jangan kasih ikan terus. Iya, Kan manja gitu ya, kan? Pak ya? Iya. Kemarin mahasiswa kemarin nanya di kitab Wahyu, saya baca, wah ini susah ini ayat ini. Saya nggak jawab. Saya ambil buku tafsiran Wahyu, saya copy beberapa lembar. Tolong baca sendiri. Biar dia juga belajar. Iya betul Pak. Kalau minta jawaban manja ya Pak ya? Manja. Kalau minta nasi tak kasih beras, masak sendiri loh begitu. Biar tahu rasanya ini ya. Oke. Luar biasa. Ya Mbak Ana gimana? Ini apakah cukup ataukah masih lanjut? Iya, Pak Efrat nggak bisa malam-malam, jadi kita akhiri saja ya Pak. Ya. Iya. Closing statement kah? Oke. Iya. Yang pertama ya, kita tahu bahwa pada dasarnya manusia itu punya gen orang tua yang mewarisi karakter nenek moyang. Manusia sudah jatuh dalam dosa. Sebaik apapun manusia, kalau ia tidak ada di dalam Kristus, Alkitab mengatakan seperti kain yang kotor, dan itu tidak menyelamatkan.
Nah, yang menyelamatkan kalau kita menerima Kristus menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 diberi kuasa, punya usaha untuk menjadi anak Allah. Tapi harganya menjadi anak Allah itu yaitu tidak berbuat dosa lagi. Ya, tidak terus bisa jatuh, tetapi tidak terus-menerus jatuh dalam dosa. Karena kita sudah ditebus, diselamatkan, dalam hati kita memiliki kuasa Roh Kudus. Kita harus mau mengosongkan diri. Yang tadi saya lupa sebut bahwa kita mesti harus bertobat. Mengosongkan diri itu meninggalkan dosa. Meninggalkan dosa, mengisi hati kita, pikiran kita dengan karakter Kristus. Rendah hati, lemah lembut, ya, suka berbuat baik dan berkorban. Jangan makan korban lagi, tetapi berkorban untuk kemuliaan Tuhan. Amin. 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 Ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih karena sudah selesai juga ya materi dari Pak Efras. Terima kasih Pak Efras buat pembelajaran kita pada malam hari ini, yaitu kenakanlah karakter Kristus, dan saya percaya kita semua yang ada di room ini dapat berkat dari Pak Efras, yaitu firman Tuhan, juga yang ada di live chat. Terima kasih karena sudah bisa bergabung ya walaupun ada di live chat. Baik, kita akhiri pembelajaran kita pada malam hari ini, dan saya minta kesediaannya Pak Efras untuk tutup dalam doa. Dan jangan lupa hari Jumat depan ya Pak Efras ya, dengan tema yang berbeda. Jumat depan itu saya ada ulang tahun gereja Bethel. Kayaknya nggak bisa, nanti kita akan atur. Jumat depan itu ada di BPD itu, dan saya salah satu petugasnya. Mereka hari ulang tahun GBI. Kalau saya GBI 32 tahun, itu GBI secara umum. GBI kan tahun 70-an dimulai. Nanti kita kontak sama Bu Ana. Atur ulang. Iya, baik. Oke. Ya. Terima kasih Pak. Kita tutup dalam doa. Ya, saya berdoa. Iya Pak, silakan. Kami bersyukur untuk pertemuan kami, pembelajaran kami memiliki karakter Kristus. Memang tidak semudah membalik tangan. Adanya pertobatan, adanya penyangkalan diri, dan mau memaksa diri untuk tidak lagi jatuh dalam dosa, tapi hidup dalam kebenaran-Mu. Berkati setiap yang mendengar dan melihat. Urapi mereka, dan biarlah mulai malam ini mereka boleh belajar mengenakan karakter Kristus dalam hidupnya. Siapapun kami Tuhan. Berkati Bu Ari, berkati Bu Ana yang sudah bersama kami. Berkati semuanya dan nama-Mu dipermuliakan. Kiranya damai daripada Allah Bapa dalam Kristus Yesus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai Maranatha. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Mbak Ana. Ya teman-teman, kita bersama Pak Efras setiap seminggu sekali. Untuk next week kita atur lagi jadwalnya karena memang ada kegiatan di gereja. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati ya. Bapak Tuhan semuanya. berkati.